Ya, untuk analisis menggunakan Smart PLS yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nah, nanti bisa dibuka file yang ini ya, klien 2304 data dan hasil. Ini dibuka. Nah, ini adalah data penelitiannya ya. Nah, yang ini. Jadi untuk data penelitian ini nanti kita rubah dulu formatnya ke dalam format CSV. Ya, kemudian akan kita masukkan ke dalam aplikasi Smart PLS. Di sini saya menggunakan Smart PLS 4. Oke, jadi untuk membuat file CSV-nya seperti ini. Dan ini ada 1 2 3 4, ada 5 variabel ya, seperti ini. Oke, kita copy seperti jadi yang di copy itu hanya ininya saja. Nah, ini seperti ini ya. Nama dari kuesionernya dan data penelitiannya. Oke, seperti ini kita blok. Klik kanan, kita copy, kita buat file baru. Kita paste seperti ini ya. Jadi paste value. Ya, seperti ini lo klik file, save as, browse. Nah, untuk penamaan kita ganti misalkan seperti ini ya. Kemudian save as type kita klik, kita ganti formatnya ke CSV UTF 8, lalu klik save. Nah, ini karena saya sudah buat, nanti kita gunakan file ini saja. Jadi seperti itu untuk cara membuat file CSV nya. Ini kita bisa close ya. Setelah file CSV nya terbentuk ini ya, kita buka aplikasi Smart PLS. Kita tunggu sebentar. Ya, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita ini ya, klik new project, kemudian kita beri nama ini bebas, kita tulis saja contoh seperti itu. Lalu create, kemudian ini import data file. Nah, kita klik, kita masukkan CSV yang sudah kita buat tadi. Nah, ini ya, kita masukkan CSV yang ini 2304 CSV, lalu klik open, lalu klik import. Oke, seperti ini. Nah, ini tandanya data sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS, dan ini bisa kita copy ke Excel, dan ini merupakan analisis deskriptifnya. Copy ke Excel lalu paste di sini seperti ini ya, lalu diinterpretasikan sebagai analisis deskriptif, dan ini yang sudah saya interpretasikan, nanti hasilnya seperti ini. Oke. Ini kita bisa back, lalu ini kita create model. Nah, model type kita pilih PLSM, kemudian modelnya ini bebas ya. Terus contoh seperti ini, lalu klik save. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita masukkan indikator ini ya, indikator ini ke dalam lembar kerja di sini. Jadi kita memasukkannya itu sesuai dengan kelompoknya. Contohnya seperti ini. Jadi x1.1 kita klik dulu, kemudian tekan shift lalu x1.4. Nah, kita blok seperti ini ya, lalu kita tarik, kita drag enter. Nah, kita biarkan seperti ini dulu, nanti kita beri nama. Oke, seperti ini. Ya, seperti ini ya. Oke, lalu kita beri nama. Nah, supaya mudahnya seperti ini saja. Nah, ini kita copy X1 ini ya, double klik, lalu paste. Ini double klik, paste. Ya, seperti ini. Lalu kita susun ya.
formatnya seperti ini. Lalu jika kita ingin menggeser posisi dari variabel construct, nah, construct itu yang ini ya, yang kuning ini ya, kita gunakan menu ini, menu indikator. Ini ada 4 arah panah, jadi kalau kita klik salah satunya maka variabel construct ini akan bergeser atau berpindah sesuai dengan arah panah yang kita klik. Contohnya ini X1, kita pindahkan ke bagian kiri, X2 ke kiri, X3 ke kiri. Nah kalau seperti ini, lalu kita hubungkan variabelnya sesuai dengan hipotesis penelitian. Jadi untuk menghubungkannya caranya seperti ini, kita klik ini ya, menu connect ini kita klik, nah, kita tarik garis seperti ini, kita hubungkan dulu seperti ini ya. Ini sih ke sini. Nah setelah seperti ini bisa kita save. Nah kemudian yang pertama kita lakukan adalah ini ya, pengujian outer dan inner model. Outer dan inner model. Jadi outer model ini kita menguji validitas reliabilitasnya terlebih dahulu. Nah untuk pengujian ini outer dan inner, caranya seperti ini. Klik calculate, kemudian PLS algorithm ini ya, PLS algorithm, lalu klik start calculation. Nah seperti ini hasilnya. Ini kita bisa geser ya supaya lebih rapi. Nah, seperti ini supaya tidak saling bertumpuk. Nah lalu hasilnya kita save dulu ya. Jadi setiap pengujian tahapnya nanti kita save seperti ini, adalah save file yang sudah saya buat pada setiap tahapan pengujiannya. Nah cara meng-save-nya seperti ini, kita klik save dulu ini ya, save, lalu file name ini kita ganti ke tahapannya. Ini adalah tahapan PLS algorithm. Create, lalu ini ya, export Excel. Nah export Excel ini adalah jadi yang pertama tadi yang kita save ini ya, yang save ini, jadi kita meng-save hasilnya itu di dalam aplikasi Smart PLS. Nah kalau misalkan kita pengen save di luar dari aplikasi Smart PLS seperti ini, seperti yang saya buat ini, itu kita klik ini, klik Excel, kemudian export. Nah lalu kita save sesuai dengan tahapan analisisnya. Nah ini seperti ini ya. Nah PLS algorithm, nah seperti ini, lalu klik save. Jadi seperti itu ya untuk meng-save hasilnya itu di luar dari aplikasi Smart PLS nya. Nah, kemudian setelah di save kita lihat ini pengujiannya ya. Konstruk kita lihat yang pertama itu adalah nilai dari autoloadingnya terlebih dahulu. Nah nilai autoloading ini harus lebih besar dari 0,7 baru dikatakan valid. Nah ini seluruhnya sudah lebih besar dari 0,7, maka masing-masing item dari kuesioner dikatakan valid. Kemudian kita lihat ini construct reliability and validity. Nah itu yang ini ya, reliability and validity. Di sini ada nilai AVE. AVE ini adalah nilai validitas dari variabel laten. Kemudian kerombak alpha dan composite reliability merupakan nilai reliabilitas dari variabel laten. Nah kita lihat di sini untuk AVE ini nilainya harus di atas 0,5, ini sudah di atas 0,5 seluruhnya. Kemudian kerombak alpha dan komposit seluruhnya sudah di atas 0,7, maka pada tahap ini seluruh variabelnya dapat dikatakan valid dan reliable. Oke, pengujian selanjutnya adalah ini ya, discriminant validity. Kita menggunakan nilai HTMT. Nah HTMT ini harus lebih kecil dari 0,9. Nah ini seluruhnya sudah lebih kecil dari 0,9, maka tidak terjadi masalah pada discriminant validity. Itu yang ini ya. Nah selanjutnya adalah pengujian inner model. Yang pertama kita lihat adalah nilai dari VIF-nya. Nah VIF ini untuk menguji apakah terjadi multicollinearitas atau tidak. Nah ini collinearity statistik VIF, kita milih ini ya, inner model matrix. Nah ini. Nah kita lihat di sini tidak ada yang di atas 5 ya, maka dikatakan tidak terjadi multicollinearitas. Oke, selanjutnya adalah pengujian R-square ini ya. Nah ini, jadi R-square ini ingin mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependen. Nah kita lihat di sini untuk Y1 kinerja kompresor udara itu seperti ini ya. Nah ini kinerja kompresor udara nilainya adalah 0,477.
atau 47,7%. Jadi pengaruh variabel X1, X2, X3 ini sebesar 47,7%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Kemudian untuk yang kinerja main engine nilainya 0,165, jadi pengaruh variabel X1 sampai dengan Y1 itu sebesar 61,5%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pengujian ini predictive relevance. Jadi predictive relevance ini untuk memprediksi bagaimana jika penelitian ini dilakukan pengulangan ya, seperti itu. Tapi nanti kita lakukan yang predictive relevance ini, kita langsung ke sini dulu ya, ke effect size atau F square. Jadi untuk F square ini mengetahui pengaruh variabel independen terhadap dependen tapi secara individu. Jadi X1 ke Y1, X1 ke Y2, X2 ke Y1, X2 ke Y2, seperti itu ya. Nah, nilainya itu ini adalah nilai F-nya. Kemudian di sini ada keterangan dari kriterianya ya, nilainya adalah sedang, kecil, dan besar. Nah, itu nanti bisa dilihat di sini untuk kriteria penilaiannya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lakukan ini pengujian Q kuadrat ya, atau predictive relevance. Caranya seperti ini, kita back dulu. Nah, kita kembali ke modelnya, lalu ini ya, klik calculate, kita pilih menu blindfolding, start calculation. Nah, kita lihat ini. Nah, ini adalah ini ya, construct cross validated redundancy. Nah, ini yang digunakan. Nah, ini adalah nilai dari uji Q kuadratnya. Jadi kita lihat di sini yang dilihat itu nilai ini ya, yang variabel Y1, Y2. Nah, ini nilainya. Nah, nilai ini nanti kita lihat kriterianya di sini. Nah, kita lihat jadi untuk Y1 ini memiliki prediksi yang sedang, kemudian untuk yang Y2 ini memiliki nilai prediksi yang besar, seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah uji hipotesis penelitian. Caranya seperti ini. Jadi untuk hipotesis kita menggunakan metode bootstrapping ya. Kita kembali ke modelnya ini, klik calculate, kemudian pilih menu bootstrapping, lalu start calculation. Nah, seperti ini adalah uji hipotesisnya. Kita lihat di sini ke path coefficient. Nah, path coefficient itu yang ini ya, jadi pengaruh langsung. Nah, yang kita perhatikan di sini adalah ada dua nilai, yaitu nilai dari original sample dan p-value. Jadi original sample ini menentukan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif, dan p-value ini apakah pengaruhnya signifikan atau tidak. Jadi original sample ini kalau misalkan pengaruhnya negatif, di sini akan ada tanda minusnya ya. Tapi di sini tidak ada tanda minus, artinya seluruh pengaruhnya ini adalah positif. Dan kemudian p-value. Nah, di sini kita lihat contohnya adalah X1 terhadap Y1 memiliki pengaruh positif signifikan karena ini di bawah 0,5. X1 terhadap Y2 memiliki pengaruh positif signifikan. Jadi seperti itu. Selanjutnya ini pengaruh mediasi ya. Ini pengaruh mediasi atau pengaruh tidak langsung. Jadi melalui ini kinerja kompresor udara. Jadi X1 terhadap Y2 melalui Y1 atau yang dimediasi oleh Y1. Itu kita lihat di sini di specific indirect effect. Nah, ini kita lihat sama seperti tadi ya. Nah, di sini dengan adanya Y1 ini ya, X1 terhadap X3 terhadap Y2 memiliki pengaruh positif signifikan, artinya di sini variabel Y1 memediasi hubungan antara X3 dan Y2. X1 ke Y2 memiliki pengaruh positif signifikan yang dimediasi oleh Y1. Berarti di sini artinya variabel Y1 ini memediasi pengaruh antara X1 dan Y2. Jadi seperti itu untuk pengujiannya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih. Oh ya, jadi untuk di sini juga sudah ada ini ya. Sudah ada referensi dan lampirannya, nanti bisa tinggal di copy saja. Oke, sekian, terima kasih.